Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Baim, Bapak Imam, di channel Piknik Academy. Selalu update informasi, update diri, dan add relasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berkaitan dengan promotion. Nah, yang kita promosikan di sini adalah produk sebuah makanan. Apa itu? Ya, nugget. Dalam sebuah mempersiapkan produk dan untuk selanjutnya adalah dijual atau dipasarkan atau dipromosikan, maka yang perlu diperhatikan adalah satu, produk yang kita akan promosikan benar-benar mempunyai unggulan atau berbeda dengan yang lainnya. Nah, disitulah kualitas suatu produk akan dinilai enak tidaknya oleh masyarakat. Nah, yang kedua adalah bagaimana mengemas, bagaimana mempackingnya, bagaimana dilihat mata atau eye-catchingnya itu bisa menarik atau mensugesti yang akan mungkin memakannya. Nah, untuk itu kita harus bisa mempackingnya, mengemasnya dengan baik. Nah, yang ketiga adalah bagaimana pemasaran atau bagaimana mempromosikannya. Nah, untuk itu tidak panjang lebar, kita akan bahas mulai dari strategi pemasaran bisnis rumahan. Nah, berkaitan dengan nugget ini termasuk bisnis rumahan. Nah, berkaitan dengan strategi pemasarannya, kita bisa membedakannya menjadi dua, menjadi online dan menjadi offline, atau strateginya ada dua, mau menggunakan offline atau menggunakan online. Nah, sekarang adalah eranya era online, era digital, maka kita dalam memasarkannya harus juga menyesuaikan dengan keadaan zaman atau sesuai dengan era digital sekarang. Oke, kita jelaskan satu persatu. Nah, ini ada offline sama online berkaitan dengan penjualannya. Yang pertama adalah berkaitan dengan offline. Di sini ada, kalau kita mau menjual sebuah produk, maka agar produk itu laku, kita menjualnya di pusat perbelanjaan. Nah, pusat perbelanjaan itu sangat sangat heterogen sekali berkaitan dengan macamnya, jenisnya, sehingga konsumen juga akan memilih-milih di antaranya kira-kira makanan atau produk yang akan kita jual itu disukai konsumen apa tidaknya. Nah, ini kalau produk itu sudah bagus, sudah terkenal, maka di pusat perbelanjaan pastinya akan dicari banyak orang. Oke, selanjutnya selain di pusat perbelanjaan, nah, bagaimana cara memasarkan atau mempromosikan sebuah produk makanan? Nah, yang kedua adalah lokasi strategis. Nah, kita mencari lokasi yang strategis. Nah, seperti ini. Ini lokasinya sangat strategis. Ini di pinggir jalan. Di sini juga banyak yang berjualan. Nah, ini berjualannya menggunakan mobil. Nah, karena zaman sekarang itu kalau sewa lahan itu sangat mahal. Atau bisa di dekat kampus atau dekat sekolahan, atau intinya tempat keramaian yang memungkinkan orang itu akan melihat dagangan atau produk yang akan kita jual. Oke, terus yang selanjutnya, yang ketiga, secara offline. Ini yang biasa dilakukan zaman dulu. Nah, sebelum adanya internet ya. Kelompok ibu-ibu PKK atau kelompok arisan. Nah, ini adalah targetnya. Nah, di sini kalau kita mempunyai sebuah produk, kita bisa menjualnya, atau kalau kita belum mampu untuk merasa masih malu dan lain sebagainya, dicoba teman-teman komunitasnya atau teman kelompoknya atau arisannya, dicoba produk yang kita miliki itu kira-kira layak nggak untuk
dimakan rasanya enak dan mungkin rasanya berbeda dengan yang lainnya. Nah, disinilah tempatnya nih kelompok arisan ini, dimana bisa mencoba berkaitan dengan produk yang akan kita jual. Kalau enak, nah berarti produk yang kita buat itu layak untuk dijual. Nah, ini adalah di kelompok arisan atau kelompok ibu PKK dan lain sebagainya. Oke, yang lagi ngetren adalah pasar buatan. Nah, pasar buatan ini sebenarnya ada di setiap wilayah atau di sebuah kota. Nah, ini adanya Car Free Day. Car Free Day setiap seminggu pagi atau mungkin hari Sabtu pagi. Nah, ini biasanya ada Car Free Day. Atau mungkin di sebuah kawasan tertentu atau di daerah tertentu ada yang menyebutnya atau pasar buatannya ini pasar kremyeng. Nah, pasar yang pagi hari, biasanya hari-hari tertentu. Nah, ini adalah tempat-tempat yang bagus untuk menjual produk kita. Nah, di sini kita berbicara nugget. Nah, berarti produknya berkaitan dengan nugget. Oke, itu berkaitan dengan penjualan offline atau kita mempromosikan, kita memasarkan secara offline. Nah, oke, sekarang kita ke kanan. Kita mencoba bagaimana kita melakukan atau menjual produk dengan cara online. Nah, di sini ada melalui media online, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, grup-grup lainnya. Nah, ini kita bisa menjualnya menggunakan media online yang sangat digandrungi oleh masyarakat milenial sekarang ini, baik itu dari siswa, baik dari mahasiswa atau juga kaum mak-mak, ibu-ibu, bapak-bapak dan lain sebagainya. Nah, karena memang sudah zamannya zaman informasi. Oke, baru saja saya mencari di Facebook. Nah, ternyata berkaitan dengan produk olahan nugget ada di jual beli Semarangan. Nah, ini Juni tanggal 15. Nah, di sini ternyata ada, berarti tidak menutup kemungkinan produk kita atau mungkin nugget yang akan kita buat nanti kita bisa memasarkan atau mempromosikan atau menjual melalui lewat grup-grup. Nah, di Facebook itu banyak sekali grup-grupnya. Ada jual beli Semarangan, jual beli mungkin daerah Kendal, daerah Batang, daerah Pekalongan. Nah, itu tinggal kita masuki saja. Nah, nanti berkaitan dengan hasil akhirnya ya kita tunggu. Kalau itu memang efektif maka kita lakukan terus, tapi kalau memang itu tidak efektif maka kita cari cara-cara yang lain. Nah, selain Facebook ada Instagram juga. Nah, di sini ternyata nugget Semarang itu ada di Instagram. Mungkin juga ada nugget di kota-kota lainnya juga ada. Nah, ternyata produk apapun itu kalau kita bisa mempromosikan, kita bisa menjualnya, atau kita bisa memperkenalkannya, nah itu akan laku. Nah, apapun itu. Sekarang eranya era sosial media ya, apapun dimasukkan di sosial media, di Facebook, Instagram, maka orang akan mencarinya atau melihat produk-produk kita. Nah, ini adalah melalui WhatsApp. Nah, jual nugget ayam WA 628821798137. Nah, ini melalui WhatsApp juga bisa dilakukan. Biasanya namanya WhatsApp itu banyak grup ya. Nah, grup itu kita masuki produk yang kita buat, misalnya nugget. Nah, kita coba dipasarkan saja. Mungkin awalnya kita kalau memasarkan itu agak malu dan lain sebagainya ya. Itu adalah sebuah proses. Oke, selanjutnya berkaitan dengan penjualan online melalui website atau blog.
Nah, ini biasanya jarang digunakan oleh orang dalam mempromosikan produknya. Nah, karena apa? Karena di website atau di blog itu tidak simpel alias ribet. Bagaimana cara membuat blog, bagaimana cara membuat website, kecuali biasanya website ini dibuat kalau produknya ini sudah laku keras atau sudah sangat terkenal, atau bahkan biasanya produk-produk ini dipasarkan melalui website itu biasanya miliknya perusahaan atau sebuah pabrik. Nah, ini misalnya @joy.co.id. Nah, ini adalah websitenya pabrik ya, atau perusahaan. Nah, kalau memang mau membuat sebuah website, ya websitenya harus interaktif. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita masuk di website, kita sudah disapa, "Halo, ada yang bisa kami bantu?" Nah, di sini sudah terlink atau terkoneksi dengan WhatsApp kalau kita mau bertanya-tanya terkait dengan produk yang dijual melalui website. Oke, selanjutnya kita akan membahas penjualan online berkaitan dengan marketplace. Nah, ini ada Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Nah, untuk itu kita kalau ingin memasarkannya di marketplace, kita juga harus mempunyai akunnya. Nah, untuk itu kalian harus mempunyai atau harus memiliki atau membuat akun agar kalian bisa memasarkan produk kalian. Nah, ini saya cukup kaget. Saya baca atau saya tadi mencari di Shopee berkaitan dengan nugget ayam kampung. Di sini harganya 70.000. Nah, ini dapat berapa nugget ya? Nah, ternyata akun ini sudah pernah menjualkan 17 nugget. Nah, penilaiannya 9. Berarti ini penilaiannya bagus. Atau mungkin dikatakan nuggetnya enak sekali ya. Ya, enak lah. Sudah bagus semua ini. Yang beli sudah puas. Ini difavoritkan, ada 3 orang yang favorit. Oke, selanjutnya, nah ini saya cari di Bukalapak. Nah, nugget ayam filling mozzarella, harganya 25.000, dapat 1, 2, 3, 4. 4 kali 3, 12. Nah, di sini Kim Frozen Food Premium. Nah, ini lebih baik lagi kalau kemasannya dikasih nama, dikasih nomor HP. Nah, apabila ada orang merasa enak, maka dia akan beli. Oh, belinya di sini. Oh, belinya hanya pesan melalui HP, berarti bisa. Nah, biasanya kalau mungkin kita mendapatkan hadiah dari saudara atau dari teman, oh enak, berarti beli sendiri. Nah, bisa langsung melalui WhatsApp-nya atau nomor HP yang tertera. Oke, itu berkaitan dengan marketplace, Shopee, Tokopedia belum ya tadi, Bukalapak. Nah, kalau kita selalu update informasi dan update diri, berarti kita juga harus melakukan update dan update dalam penjualan. Nah, kita harus melakukan online melalui marketplace. Nah, pada intinya, apabila kita mau mempersiapkan mengenalkan produk atau mempromosikannya atau memasarkannya atau menjualkannya, intinya ada 3. Pertama, kita membuat label produk. Kalau kita mempunyai produknya misalnya nugget, berarti kita kasih label produk nugget. Nah, seperti ini. Nugget nugget ayam Bu Ayu. Nah, nugget sayur Siva, ayam keju. Nah, ini adalah label produk agar tahu, oh nuggetnya ini itu miliknya Bu Ayu. Nah, di sini ada nomor WhatsApp-nya, ada Facebook-nya, ada Instagram-nya, ada IG-nya. Nah, harus seperti ini. Sekarang eranya memang era pemasarannya lewat sosial media. Nah, kalau di sini tidak ada ya. Ini yang paling baik berarti seperti ini. Oke, yang kedua,
atau yang selanjutnya kita kalau bisa juga membuat brosur. Nah, oh Pak, saya nggak bisa membuat brosur, berarti cari orang yang bisa membuat brosurnya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa membuat brosur, bisa dikasihkan pada waktu kita kondangan atau kita melakukan arisan atau kita ketemu siapa, kita tawarkan produk kita. Nah, begitu juga di sini. Nah, kalau ini sudah banyak atau sudah terkenal ya, karena ini sudah ada kualitas MUI-nya halal. Nah, ini cari distributor seperti ini. Oke, selanjutnya MMT itu perlu. MMT itu perlu kenapa? Karena dengan MMT orang atau masyarakat akan tahu, oh yang jual frozen food itu di sana, di toko sana. Nah, kita pasang di depan rumah kita bahwa kita memang penjual. Nah, di sini produknya adalah nugget. Nah, begitu. Terus selanjutnya, kalau kita sudah membuat label, membuat brosur atau spanduk MMT, kita sudah juga membuat olahannya tadi, nuggetnya. Coba yang sederhana adalah kita titipkan di kantin atau toko. Jangan kita hanya memasarkannya di rumah kita sendiri. Karena apa? Kelamaan. Coba kita titipkan ke toko-toko, ke kantin-kantin yang kira-kira kantin atau toko-toko itu bisa membantu kita dalam penjualan produk kita atau mungkin nugget kita. Nah, yang ketiga adalah buat akun sosial media. Nah, ini buat akun sosial media, ada FB, Facebook, Instagram, ada YouTube. Nah, marketplace-nya tadi ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Nah, dengan begitu kita akan bisa lebih banyak memasarkan atau mempromosikan barang makanan kita atau nugget yang telah kita buat tadi. Nah, sehingga kita atau barang kita akan cepat terkenal daripada hanya melalui offline saja. Oke. Nah, itu. Nah, yang saya sarankan lagi yang terakhir adalah buatlah YouTube. Karena dengan YouTube itu akan cepat terkenal produk kita. Nah, ini saya contohkan Bu Eni Tangerang. Ini 9 Mei 2020 sampai sekarang yang penontonnya sudah 10.520. Nah, ini subscribernya sudah 728. Nah, ini berarti sudah dimonetes alias sudah mendapatkan uang dari YouTuber. Nah, jika kalian tahu siapakah YouTuber termahal atau yang penghasilannya banyak lewat YouTuber, tadi saya sudah coba cari di Google. Nah, ternyata Raffi Ahmad per bulan 5 miliar dari penghasilan YouTuber. Nah, bayangkan kalau kita satu bulan hanya mendapatkan minimal 1 juta, 2 juta, 5 juta, menurut saya sudah cukup puas lah. Tidak harus seperti Raffi Ahmad karena memang kita masih ini ya, belum terkenal, kita bukan artis. Paling enggak dengan membuat YouTuber, dengan membuat akun di channel YouTube itu, selain kita dapat keuntungan dari sebuah produk, kita juga dapat penghasilan dari YouTube tersebut. Oke, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Selalu update informasi, update diri, dan add relasi. Semoga bisa ketemu lagi dengan saya di pembahasan materi-materi selanjutnya. Bye-bye.